Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi ya dalam mata kuliah perilaku konsumen. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keputusan pembelian ya. Karena ternyata konsumen itu sebelum melakukan pembelian itu ada beberapa tahapan yang mereka lalui, mulai dari evaluasi alternatif ya kan, kemudian mereka search information dan seterusnya sampai akhirnya mereka sampai pada tahap memutuskan apakah akan membeli satu produk atau tidak. Nah, ketika mereka sudah mengkonsumsi satu produk atau jasa yang telah mereka pilih, maka kemudian ada evaluasi pasca pembelian ya. Nah, setelah itu tentu hasilnya bisa jadi mereka akan puas atau mereka tidak puas ya atas pembelian yang telah mereka lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi membahas tentang kepuasan konsumen ya, yang ini kan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pemasar, para produsen agar pada akhirnya konsumen itu diharapkan ya loyal gitu terhadap produk yang mereka produksi gitu ya, dan harapannya mereka menjadi konsumen itu menjadi lifetime customer ya, yang selalu melakukan repeat buying dan seterusnya ya. Kita akan coba diskusikan mengenai hal ini. Coba akan saya screen dulu. Ada beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan, banyak kasus-kasus yang nanti bisa kita eksplorasi lebih lanjut ya. Sebelumnya Bapak kasih pengantar dulu supaya nanti ketika kita diskusi ada kesamaan pandangan gitu ya mengenai hal yang kita perlu perhatikan di dalam upaya untuk memuaskan konsumen dan akhirnya terwujud menjadi konsumen yang loyal. Jadi pengertian customer satisfaction bisa dilihat ya di dalam referensi, banyak versi di sana, banyak ahli yang punya definisi, tapi benang merahnya sebetulnya mirip-mirip ya, di mana kepuasan konsumen ini merupakan keseluruhan sikap ya terhadap suatu barang atau jasa setelah mereka melakukan pemakaian ya atau konsumsi. Nah, ini merupakan satu penilaian evaluatif ya pasca pembelian, pasca pemilihan produk itu atau post evaluate judgment yang dihasilkan dari pemilihan yang sebelumnya. Ya, ini menurut Mowen. Oke, ini Bapak skip saja. Mirip ya, teori kepuasan itu ada macam-macam ya, ada istilahnya experientially effective feeling theory, ada the expectancy disconfirmation model, ada equity model dan attribution theory ya. Kita bahas sedikit ya, nanti akan kita perjelas dengan diskusi dengan case-case tertentu ya. Nah, untuk teori perasaan afektif experiential atau experientially effective feeling theory ini dipengaruhi oleh perasaan positif dan negatif yang diasosiasikan konsumen dengan produk yang sudah dibeli dan dikonsumsi. Jadi kalau konsumen itu sudah mengkonsumsi suatu produk, maka dia akan punya perasaan tertentu terhadap produk itu ya. Karena pengalaman konsumsi produk itu tentu akan menimbulkan satu emosi tertentu ya di benak konsumen ya, entah itu positif bisa juga negatif ya, tergantung bagaimana pengalaman dia dalam mengkonsumsi suatu produk. Harapannya tentu adalah pengalaman positif ya. Ini harapan para pemasar, para produsen, karena dengan punya perasaan positif ini tentu konsumen akan lebih mudah lagi dalam melakukan pembelian di masa yang akan datang tanpa perlu dibujuk-bujuk karena mereka sudah punya pengalaman positif sebelumnya, sehingga kemungkinan besar akan melakukan repeat buying ya ketika mereka punya perasaan yang positif terhadap pengalaman konsumsi produk tersebut. Kemudian ada juga teori the expectancy disconfirmation model. Ya, ini kepuasan dan tidak kepuasan konsumen itu merupakan dampak dari perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan kinerja produk yang sesungguhnya. Jadi tentu setiap konsumen itu kan punya harapan ya, sebelum mengkonsumsi suatu produk dia sudah punya ekspektasi bakalan begini. Nah, kemudian nanti ketika mereka sudah mengkonsumsi kan mereka sudah tahu ya, oh ternyata begini, mereka tahu kinerjanya. Nah, nanti akan dibandingkan tuh antara harapan yang sudah mereka miliki dengan kinerja. Nah, kalau seperti itu ya tinggal hasilnya bagaimana kan gitu. Apakah sesuai harapan atau tidak ya. Makanya ada dipelajari dalam teori harapan ini ya, teori kepuasan ini.
Berikutnya teori keadilan atau equity theory. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat akan menganalisis ya hasil rasio atau outcomes dan masukan untuk input terhadap hasil dan masukan dari rekan mereka dalam suatu pertukaran. Jadi kalau mereka melakukan pertukaran, tentu mereka akan membandingkan antara input dan outputnya. Apa yang sudah mereka korbankan dengan apa yang mereka dapatkan, itu akan masyarakat secara umum ya akan membandingkan ini adil enggak, worth it enggak gitu ya. Kalau memang worth it ya oh berarti memang layak lah dengan pengorbanan sekian saya mendapatkan sekian dan seterusnya. Kalau memang worth it ya berarti kan masyarakat itu kan akan cenderung puas kan gitu. Kalau tidak worth it ya dia nggak akan puas dan nggak akan beli lagi kemungkinan ya. Kemudian berikutnya teori atribusi ya atau attribution theory. Ini merupakan cara untuk mengidentifikasi penyebab suatu tindakan ya. Atribusi yang dibuat konsumen dapat sangat mempengaruhi kepuasan pasca pembelian mereka terhadap suatu produk atau jasa. Ya, ini panjang nih ya atribusi teori ini ya. Jadi ada macam-macamnya juga. Ada causal attribution, atribusi kausal, ada control attribution, ada stability attribution. Ya, kalau atribusi kausal itu terjadi bila terjadi kesalahan konsumen akan menilai siapa yang patut dipersalahkan ya. Kausal ini kan penyebab ya. Bisa juga atribusi kontrol, ini konsumen menilai apakah ketidakpuasan masih berada dalam kontrol pemasar atau tidak. Kalau atribusi stabilitas, ini konsumen akan di penilaian jika mereka tidak puas dengan kinerja produk atau perusahaan, apakah hal ini akan terulang di kemudian hari atau tidak ya. Ini konsumen masing-masing membuat penilaian ya, mereka juga punya prediksi kira-kira bakalan begini lagi enggak ya gitu. Mereka tentu tidak akan mudah berspekulasi kan terhadap pengalaman mengkonsumsi sebuah produk ya. Nah, ada beberapa implikasi kepuasan konsumen ya. Yang pertama, kemudian kepuasan pelanggan yaitu harapan dan kinerja yang dirasakan. Evaluasi terhadap masalah kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan ini berkaitan dengan perilaku pasca pembelian ya. Pelanggan tentu akan membandingkan ya antara produk performance dengan produk expectation ya melalui konfirmasi dan diskonfirmasi terhadap keduanya. Tadi sudah Bapak singgung ya, produk performance bagaimana, kinerja produknya bagaimana. Nah, kemudian ekspektasi terhadap produk bagaimana. Nah, gap-nya besar enggak? Nah, kalau gap-nya terlalu besar tentu ini akan menjadi masalah ya. Ya harapannya ya antara ekspektasi dengan performance itu tidak terlalu besar, bahkan kalau bisa match persis sama atau bahkan over lebih bagus lagi ya. Kalau performanya itu melebihi apa dari ekspektasi, maka tentu konsumen akan merasa wow ya. Tidak hanya puas tapi dia akan terkagum-kagum gitu, dan itu berarti akan lebih mudah menciptakan loyalitas karena konsumen merasa mendapatkan sesuatu yang melebihi dari apa yang dia harapkan gitu ya. Oke, jadi jika ekspektasi konsumen sesuai, maka tentu konsumen akan merasa puas ya, dan jika tidak sesuai, tentu tidak merasa puas ya. Jadi sebenarnya sesederhana itu ya, walaupun dalam prakteknya bagi seorang pemasar ini tidak sederhana, diperlukan indikator-indikator pengukuran dan seterusnya ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada satu model ya dari Louden, di mana di sana konsumen melakukan evaluation of alternative ya. Kemudian setelah melakukan evaluasi alternatif itu konsumen melakukan purchase atau pembelian terhadap suatu produk. Kemudian ketahuan performanya seperti apa, kinerjanya bagaimana produk itu dibandingkan dengan ekspektasi dari konsumen itu, dan akhirnya ya tadi bisa satisfaction, puas, dan bisa dissatisfaction ya. Gambarannya seperti ini. Ini yang dikemukakan oleh Louden, David, dan Albert G. Delta ya. Ya, jadi sebisa mungkin produsen harus menjaga kinerja produknya ya. Dan juga dia jangan terlalu menciptakan ekspektasi yang terlalu tinggi ya kepada konsumen dengan janji-janji yang over. Jadi jangan over promise, karena nanti bermasalah juga kalau perusahaan terlalu over promise sementara kinerja produknya itu tidak mendukung, tentu ini akan lebih mudah menciptakan dissatisfaction atau ketidakpuasan.
Sehingga ya promisnya ya sewajarnya aja gitu. Jangan sampai terlalu jauh menyimpang dari memang kinerja produk yang dihasilkannya ya. Jadi jangan terlalu mengumbar janji gitu ya. Nah, oke. Kemudian menurut Pak Saruraman ini ya, kepuasan secara keseluruhan itu ditentukan oleh 3 ini ya. Pertama adalah kualitas layanan, kemudian kualitas produk dan harga. Jadi 3 hal ini mempengaruhi kepuasan konsumen secara keseluruhan ya. Ini menurut Pak Saruraman. Kemudian dimensi kualitas ya. Ada beberapa ya, ada kinerja atau performance, itu meliputi karakteristik operasi pokok dari produk inti. Jadi performance itu merupakan pokok ya, jadi harus dijaga. Kemudian juga ada tambahan-tambahan atau fitur-fitur tambahan ya. Ini sifatnya sekunder tapi ya cukup berpengaruh juga karena ini akan membuat konsumen merasa mendapatkan lebih gitu ya. Jadi berarti juga fitur-fitur tambahannya ini juga melengkapi dimensi kualitas, kemudian juga kehandalan atau reliability-nya. Apakah produk ini kira-kira awet atau tidak, kira-kira nanti ada kemungkinan cepat rusak atau tidak, dan seterusnya. Ini juga harus diperhatikan ya. Kemudian berikutnya adalah kesesuaian dengan spek, ya, conformance to spek ini penting karena kalau tidak sesuai spek tentu akan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Daya tahan, durability, ya, tingkat keawetan ini juga penting, ini bagian dari dimensi kualitas. Serviceability ini meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin produk itu ya serviceability gitu ya. Bisa diperbaiki, kemudian kalau ada keluhan itu jelas bagaimana ngeluhnya kemana, kemudian bagaimana prosedur untuk klaimnya dan seterusnya. Dan juga estetika ya, daya tarik produk ya terhadap panca indera itu ya ini juga penting ya. Kalau produknya itu desainnya bagus, enak dilihat, tentu ini akan semakin meningkatkan dimensi kualitasnya akan semakin bagus ya. Oke. Ini untuk pengembangan kepuasan konsumen. Di tingkat kepuasan atau tidak kepuasan konsumen itu akan dipengaruhi oleh evaluasi konsumen atas ekuitas pertukaran ya, ekuitas merek ya, kekuatan sebuah merek serta atribusi mereka terhadap kinerja suatu produk ya. Oke, peningkatan secara terus-menerus kualitas produk dan jasa menjadi faktor penentu penciptaan kepuasan konsumen. Jadi, kalau misalnya produsen sudah meluncurkan produk baru, kemudian konsumen sudah melakukan pembelian, jangan sampai kemudian produsen itu berhenti begitu saja. Artinya dia tidak melakukan perbaikan-perbaikan. Dia harus terus melakukan evaluasi, bagaimana feedback konsumen, keluhannya apa, kemudian harapan-harapannya apa, sehingga pada produksi-produksi seterusnya ini bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Jadi never ending improvement ya, ada perbaikan yang tidak pernah berhenti sehingga dari waktu ke waktu produk itu selalu mengalami kemajuan, mengalami adaptasi, mengalami peningkatan fitur, mengalami peningkatan kualitas, desainnya makin futuristik dan seterusnya. Ini harus terus dilakukan dalam rangka menciptakan kepuasan konsumen dalam jangka panjang ya. Nah, kalau sudah begitu maka konsumen akan menjadi loyal ya. Customer loyalty ini penting karena duitnya perusahaan ini kan dari customer yang loyal, mereka yang mau melakukan repeat buying, mereka yang mau terus mengkonsumsi perusahaan, maka loyalitas konsumen ini menjadi satu target perusahaan ya. Oke. Nah, fungsi loyalitas konsumen ini banyak ya. Yang pertama tentu menarik minat konsumen baru ya. Karena kalau banyak pemakainya, kalau satu produk itu dipakai secara luas tentu akan lebih mudah lagi bagi produsen untuk bisa menarik pemakai baru. Karena kan ibaratnya kan dipakai banyak orang, dipromosikan oleh banyak orang ya. Kemudian juga mengurangi biaya pemasaran ya, karena menjual kepada konsumen yang sudah ada itu tentu jauh lebih mudah dan lebih murah daripada menjual kepada konsumen baru yang perlu dibujuk, perlu diiklanin dan seterusnya. Oke, kemudian memberi waktu untuk merespon ancaman persaingan dan meningkatkan perdagangan. Jadi ada banyak ya fungsi loyalitas konsumen yang harus diperjuangkan oleh produsen agar dalam jangka panjang ya biaya pemasarannya itu bisa manageable, konsumen baru juga lebih tertarik ya, karena semakin kuat loyalitas konsumen tentu orang itu akan mudah, orang kan cenderung punya keinginan untuk meniru gitu ya, dan melihat referensi mereka itu punya kelompok-kelompok referensi. Jadi kalau misalkan teman-temannya pakai produk A, tentu mungkin juga dia juga akan lebih firm, lebih yakin kalau pakai produk A dan seterusnya.
Ya, ini sudah Bapak jelaskan. Oke, tingkatan loyalitas konsumen mulai dari entrance, average, shallow, dan comfortable ya. Tentu yang entrance ini adalah yang sudah sangat kuat ya, tidak akan pindah ke produk jasa perusahaan lain, mereka benar-benar sangat loyal lah ya. Kemudian di bawahnya itu adalah yang average. Ini loyalitas sudah ada, sudah cukup tinggi, tapi masih ada kemungkinan untuk pindah ke produk jasa perusahaan lain ya, apalagi kalau kompetitor itu menawarkan sesuatu yang lebih bagus gitu. Jadi konsumen average ini mungkin juga mayoritas kebanyakan ya. Jadi bisa ke sana bisa sini, apalagi sekarang kan tawaran produk itu sedemikian banyak. Produsen juga berlomba-lomba untuk memberikan benefit lebih dan seterusnya ya. Nah, bagaimana agar konsumen average ini bisa ditarik ke konsumen entrance ya. Nah, di bawahnya lagi ada konsumen shallow. Ini konsumen memiliki loyalitas yang kurang tinggi sebetulnya ya, dan mulai berpikir untuk pindah. Dan yang bawahnya ada konsumen comfortable. Ini konsumen nggak loyal, sering-sering pindah ke produk dan jasa perusahaan lain. Jadi ada 4 tingkatan ini ya. Nah, sementara untuk karakteristik loyalitas konsumen ya, ini menurut Griffin nih. Konsumen yang loyal biasanya karakteristiknya pertama melakukan pembelian secara teratur ya, mix regular repeat purchase ya. Karena mereka sudah loyal ya, mereka belinya ke situ terus ya, belinya produk itu terus kan gitu. Kemudian mau melakukan pembelian di semua lini produk atau jasa. Jadi kalau perusahaan itu punya satu merek punya banyak lini produk ya, belinya ya ke semua lini itu, semuanya dicoba, semuanya dikonsumsi ya, dia nggak ngelirik lagi lini produk dari merek lain. Kemudian bahkan merekomendasikan produk itu kepada orang lain, atau refer others ya, mereferensikan produk itu kepada orang lain, dan juga menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. Jadi dia nggak akan terlalu terpengaruh ya dengan produk pesaing karena sudah sedemikian loyal, mungkin sudah tahunan pakai produk itu, sehingga kalau ada iklan-iklan dari produk lain itu dia nggak akan terlalu terpengaruh. Itu adalah ciri-ciri ya konsumen yang loyal ya. Nah, tahap-tahap yang loyalitas konsumen yang perlu diperhatikan ini ya. Ini yang pertama ada istilah teroris customer ya, ada transactional customer, ada relationship customer, loyal customer, dan advocate customer. Yang pertama yang teroris customer ini konsumen yang paling jelek ini ya. Konsumen yang menjelek-jelekan merek perusahaan ya, dikarenakan nggak suka atau pernah tidak puas dengan layanan yang diberikan perusahaan ya. Untuk seperti ini ya sudah ya, nggak perlu terlalu direken lah ya. Makanya perusahaan juga harus berhati-hati jangan sampai banyak ya teroris customer ini, karena ini akan mengganggu citra perusahaan. Ya diminimize lah ya, sehingga dari sisi pelayanan, dari sisi kualitas dan lain-lain harus terus diperbaiki sehingga yang sifatnya teroris customer ini makin lama makin sedikit. Kemudian transactional customer ini pelanggan yang berhubungan dengan perusahaan yang sifatnya sebatas transaksi saja, membelinya 1-2 kali, ya, mereka bisa kadang beli kadang tidak dan seterusnya ya, sifatnya masih transaksional. Kemudian meningkat lagi menjadi relationship customer, ini sudah melakukan repeat buying, pembelian ulang, dan mereka sudah punya hubungan dengan merek, sudah punya koneksi emosional, sifatnya sudah relasional, sehingga ini harus lebih dijaga ya oleh perusahaan. Kalau sudah masuk tahap ini, maka dia kemungkinan besar akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu menjadi loyal customer ya. Karena kalau loyal customer ini nggak hanya melakukan repeat buying, tapi juga lebih dari itu ya. Mereka sangat loyal dengan produk dan merek perusahaan, dan pada akhirnya mereka bisa menjadi advokator customer. Tidak hanya mengkonsumsi untuk produknya sendiri, bahkan konsumen itu bisa melakukan pembelaan. Ya, mereka menjadi advokator, melakukan advokasi, membela kalau merek atau produk itu misalnya dibully sama orang lain, misalkan ada yang melakukan black campaign dia sebagai customernya itu melakukan perlawanan gitu ya, membela gitu. Kenapa? Karena dia sebagai customer itu sudah merasakan manfaat produk dan jasanya, puas, dan bahkan dia sudah mereview kepada orang lain dan terbukti mungkin dia sangat percaya dengan merek itu, sehingga dia akan membela habis-habisan tuh kalau suatu saat mereka itu ada yang dalam tanda kutip ada yang menyerang atau mungkin ada yang berkomentar tidak baik di media sosial dan seterusnya, dia akan menjadi pembela tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Dia melakukan itu dengan sukarela. Karena apa? Karena dia puas dengan produknya. Akhirnya dia menjadi advokator atau pembela dari merek yang sudah dikonsumsinya. Keren banget ya kalau suatu perusahaan tuh punya advokator customer yang banyak ya, sehingga dia nggak perlu terlalu mengeluarkan banyak sekali budget ya.
untuk iklan dan seterusnya, karena advokator customer ini yang akan mengiklankan, yang akan membela, yang akan menjadi garda depan ya untuk menjaga merek itu supaya tetap terjaga dengan baik. Nah, tentu tidak mudah ya untuk sampai ke tahap ini, butuh waktu lama, butuh waktu bertahun-tahun dan investasi yang tidak sedikit ya Bapak pikir, karena tentu perusahaan akan terus berinvestasi pada sistem, pada kualitas, ada inovasi dan seterusnya, supaya apa? Semua customer diharapkan tidak hanya loyal tapi juga akhirnya menjadi lebih dari itu, yaitu menjadi seorang advokator customer. Oke, ada tahap-tahap yang perlu dilalui ya untuk menjadi konsumen yang loyal. Ya, yang pertama ini suspek. Suspek ini sebetulnya masih sangat umum ya. Semua orang yang akan membeli produk atau jasa perusahaan disebut suspek. Ya, suspek ini belum sampai pada tahap prospek. Ya, kalau sampai masa tahap prospek, maka itu orang itu sudah punya kebutuhan. Kalau suspek itu belum tentu. Ya, kalau orang sudah punya kebutuhan terhadap produk dan jasa tertentu dan mempunyai kemampuan, ya, mempunyai daya beli untuk membelinya, maka dia kemudian menaik ya menjadi prospek. Jadi dari suspek naik menjadi prospek. Nah, kita fokusnya ke prospek ini ya. Nah, prospek itu juga ada yang diskualifikasi. Dia kemudian gugur juga ya karena satu dan lain hal, tapi bisa juga dia akhirnya beli menjadi first time buyer. Nah, ini kesempatan untuk akhirnya membangun sebuah relationship ya ketika seorang sudah menjadi first time buyer. Jadi sebenarnya marketing yang massal yang dilakukan oleh produsen di banyak media, above the line, below the line, melalui media sosial dan sebagainya, itu lebih banyak bagaimana bisa menjaring dan menjangkau sebanyak mungkin suspek untuk akhirnya menjadi prospek dan supaya akhirnya mereka melakukan pembelian sebagai first time buyer. Nah, kalau sudah pernah melakukan pembelian, maka diharapkan kalau pengalamannya positif, kemudian mereka puas dengan pembelian pertamanya, tentu mereka akan repeat buying sehingga menjadi repeat customer atau pelanggan berulang dan akhirnya menjadi klien ya. Jadi idealnya begitu ya. Akhirnya kalau mereka sudah menjadi repeat customer, mereka loyal, mereka menjadi advocate, penganjur dari produk itu, mereka jadi word of mouth, dari mulut ke mulut, mereferensikan produk itu kepada yang lain ya, sehingga harapannya sih tentu produsen akan sangat senang kalau banyak sekali customernya yang akhirnya sampai pada tahap penganjur ini ya. Tapi ada juga ya pelanggan atau klien yang hilang ya. Ini juga terjadi dan biasalah kayak gitu ya, ada seorang yang pernah jadi konsumen atau klien tapi belum membeli kembali, mungkin dia pindah ke merek lain, bisa jadi ya. Ini ada juga yang seperti ini ya. Oke, bagaimana merancang dan menciptakan loyalitas ya? Tentu perusahaan harus mendefine customer value-nya apa, nilai pelanggan yang dibutuhkan itu apa sebetulnya supaya nanti tidak salah dalam bidik dan mengedukasi pelanggan. Kemudian merancang pengalaman pelanggan bermerek, melengkapi orang dan menyampaikan secara konsisten. Artinya value yang ingin diciptakan oleh perusahaan itu di mata pelanggan itu harus tersampaikan secara konsisten. Kenapa? Karena pelanggan itu kan juga cepat lupa, kan harus diulang-ulang terus secara konsisten sehingga benar-benar masuk ke dalam alam bawah sadar dari pelanggan, sehingga nanti suatu saat mereka juga tumbuh gitu ya, kecintaan dan loyalitas terhadap merek yang diperjuangkan oleh produsen itu. Dan juga menyokong dan meningkatkan kinerja ya, sustain dan enhance performance. Ada beberapa indikator ya pelanggan yang loyal. Yang pertama tentu adalah repeat purchase, beli ulang ya. Kalau orang itu sudah beli lagi berarti dia itu indikator dia loyal. Kemudian retention ya, tahan terhadap pengaruh negatif. Ya mau ada pemberitaan negatif apa-apa dari kompetitor, saya nggak bergeming lah ya gitu. Kenapa? Karena dia sudah loyal. Referral, dia akan mereferensikan ya produk dan jasa itu ke orang lain. Dia akan bilang ke temannya, ke komunitasnya dan seterusnya karena dia merasakan benefitnya dan dia ingin orang lain juga merasakan benefit yang sama. Kemudian tentu satisfaction ya, tingkat kepuasan yang tinggi yang telah dirasakan ya. Emotional bonding, ada ikatan emosional ya terhadap satu merek ya. Ini tentu tergantung produknya juga ya. Kalau produknya itu high involvement, keterlibatan yang tinggi, tentu emotional bondingnya juga bisa lebih tinggi. Trust ini juga ada, kepercayaan ya dari konsumen yang sudah loyal, tentu dia akan trust terhadap merek dan perusahaan, dan juga choice reduction ya. Jadi adanya kemudahan yang dirasakan oleh para konsumen sehingga membuatnya merasa nyaman dan menjadi setia.
Jadi kalau mau transaksi nggak usah mikir-mikir, udah pilih itu. Jadi kan lebih mudah kan, nggak usah banyak evaluasi alternatif, karena sudah loyal ya sudah, itu putusin aja gitu. Oke, ini hubungan antara kepuasan dan loyalitas konsumen. Ya, jadi tujuan dari memuaskan konsumen adalah agar konsumen bersedia mengulangi pembeliannya dan merekomendasikan orang lain untuk membeli. Jadi setelah mereka beli puas, akhirnya merekomendasikan orang untuk beli. Ini tujuan dari memuaskan konsumen ya. Ini menurut Pak Renal Kasali ya. Ini seorang guru besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ya. Nah, persaingan yang semakin ketat ini menjadikan kepuasan konsumen akhirnya jadi prioritas utama selain profit. Ya, jadi jangan hanya fokus pada profit, tapi kepuasan konsumen juga harus menjadi prioritas. Kenapa? Karena kalau konsumen puas, akhirnya mereka akan repeat buying, mereka merekomendasikan pada orang lain, tentu ujung-ujungnya juga akhirnya profit juga. Ya. Nah, ini ada lagi karakteristik konsumen yang puas ya menurut Kotler ya, ada loyal, membeli lebih banyak, kurang menaruh perhatian pada merek lain, nggak sensitif terhadap harga. Jadi kalau konsumennya sudah loyal, mau harganya naik atau gimana berbagai ini ya nggak terlalu sensitif ya. Kenapa? Karena dia sudah sangat loyal dan sangat percaya gitu ya. Oke, kemudian semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen, tentu akan semakin besar ya kemungkinan konsumen mengulangi pembelian produk yang sama. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, bagaimana mempertahankan kepuasan dan loyalitas konsumen? Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, menciptakan perhatian khusus kepada konsumen, menciptakan sebuah hubungan yang saling menguntungkan, melakukan follow up pasca penjualan. Jadi ada after sale service. Jadi kalau misalkan mereka sudah melakukan pembelian, ya di follow up, dimonitor gitu kira-kira bagaimana feedbacknya. Kemudian juga menawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas. Ini biasanya ada nih ya, customer loyalty program. Nah, ini biasanya dalam bentuk macam-macam nih ya. Contohnya misalnya kalau di Metropolitan Group itu ada Medline Card. Nih, Bapak punya Medline Card ini contoh nih, ini hanya contoh ya. Nanti kalau kita melakukan pembelanjaan di merchant-merchant di Metropolitan Mall di beberapa tempat atau mungkin kita customer perumahannya, kita akan dapat poin dan poinnya itu tiap tahun diundi gitu ya, diundi, dihitung banyak hadiah di sana. Ini dalam rangka menciptakan loyalitas konsumen. Ini salah satu saja ya contoh ya program ya kan. Sebenarnya program yang lain banyak banget ya. Misalkan Bapak juga menjadi konsumen dari Toyota, pernah suatu ketika itu ada acara Toyota Family Gathering yang diadakan di Taman Bunga Mekarsari. Waktu dapat undangan, tentu saja free ya. Kita bisa datang ke sana, keluarga besar Toyota, kemudian di sana ada game, ada apa namanya, ada acara fun gitu ya, ada panggungnya, ada panggung musik, ada banyak hadiah. Ya istilahnya buat nyenengin konsumen lah gitu ya, dan tentu saja ketemu dengan yang lain, menciptakan forum atau menciptakan momen supaya antar konsumen Toyota itu bisa saling kenal dan seterusnya ya. Membentuk klub-klub juga termasuk ya, kan banyak sekali klub-klub ya. Misalkan kalau mobil itu kan ada Avanza Club, Aksik, ada Honda Club, macam-macam ya. Itu juga dibentuk oleh produsen dalam rangka menjaga ya kepuasan dan loyalitas konsumen. Dan tentu memberikan keuntungan kepada konsumen setia. Bagi konsumen yang setia ya dikasih benefit lebih lah, misalnya adalah kadang-kadang mungkin program-program kejutan yang ujung-ujungnya adalah memberikan benefit lebih kepada konsumen. Oke, itu materi kita pada kesempatan hari ini. Nanti ada tugas ya, silahkan. Tugasnya mudah saja. Bikin ini ya, kelompok 3-5 orang, kemudian bikin laporan analisis tentang kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap suatu produk dan jasa. Silahkan dipilih mereknya apa, produknya apa, lakukan riset yang sederhana saja, dan membuat kuesioner. Kemudian gunakan minimal 2 indikator variabel yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen. Tadi kan indikatornya banyak ya. Indikator kepuasan itu banyak tadi itu. Yang loyalitas juga yang seperti apa banyak ya. Pilih aja 2 gitu. Kemudian nanti silahkan gunakan ya minimal 2 indikator variabel itu. Sebar kuesioner ke minimal 30 orang. Ini sekalian latihan ya, latihan melakukan analisis statistik. Gunakan nanti pakai hubungan antar variabel ya. Bisa dipakai regresi nih ya, silahkan bisa pakai SPSS
untuk melakukan analisis sederhana ini, ya ada variabel independennya, ada variabel dependennya dan seterusnya. Silahkan dihubungkan. Ini sederhana sebetulnya. Nanti silahkan dicoba ya. Nanti hasilnya bisa diserahkan pada pertemuan yang ke-9. Oke, itu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan sebelum dengan tugas, nanti silahkan bisa kita diskusikan juga di grup ya.